Kalau Turki itu ketika bencana, banyak sekali orang-orang yang memberikan bantuan, orang-orang yang peduli. Tapi kalau negara yang bertetangga dengan Turki seperti Syria, bahkan pemerintahnya pun di Syria itu tidak peduli kepada rakyatnya. Topik yang menarik kita bahas saat ini adalah terjadinya bencana di Turki dan juga Syria. Gempa bumi ini, sejarah mencatat bahwa gempa ini merupakan gempa yang skalanya lebih besar, bahkan melebihi daripada bom yang ada di Hiroshima, Jepang. Kenapa ini bisa terjadi? Perlu kita ketahui bahwa sejarah mencatat kejadian gempa musibah itu berawal daripada diri manusia itu sendiri. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an bahwa tidak terkena musibah, ujian kepada sebuah kaum atau kepada satu kaum, melainkan itu daripada perbuatan yang mereka lakukan. Tapi di sisi lain memang kita lihat secara sains itu memang Turki itu mempunyai atau berada di ampit daripada lempengan-lempengan yang memang rawan untuk bencana. Tapi terlepas daripada itu, bahwa korban yang terjadi mencapai 30.000 orang. Ini adalah bencana yang terbesar yang ada di umat manusia. Tapi topik yang akan kita bahas saat ini adalah bukan masalah gempa itu. Di samping korban yang sudah banyak, dan kita harus sampaikan belasungkawa, semoga semua yang meninggal, yang wafat itu diterima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi terlepas daripada itu, bahwasanya ada yang harus kita perhatikan. Bahwa kalau Turki itu ketika bencana, banyak sekali orang-orang yang memberikan bantuan, orang-orang yang peduli. Tapi kalau negara yang bertetangga dengan Turki seperti Syria, bahkan pemerintahnya pun di Syria itu tidak peduli kepada rakyatnya. Itu harus diperhatikan dan harus dipedulikan. Terjadinya gempa pada saat malam hari, pada saat manusia terlelap tidur, kemudian mereka harus tertiban dengan runtuhan-runtuhan bangunan. Bangunan-bangunan yang menjulang tinggi itu runtuh rata, diluluh lantakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlepas daripada itu, bahwa umat-umat kaum-kaum terdahulu dilenyapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bencana, itu disebabkan daripada kelakuan atau pekerjaan mereka sendiri. Jika antum ada yang tahu apa sih sebetulnya penyebab daripada Turki ini bisa dilanda bencana yang amat besar, coba kalian nanti tuliskan di kolom komentar. Kalau kita teliti bahwa Turki itu sebuah negara yang dipimpin oleh seorang pemerintah presiden. Tapi presiden ini membiarkan kemaksiatan seperti minuman keras, seperti perzinahan. Bisa jadi salah satu diantaranya penyebabnya itu, terlepas daripada ilmiah, secara ilmiah. Tapi di sisi lain juga kita harus melihat apa itu penyebab daripada sisi keyakinan kita sebagai umat beragama, yakni agama Islam. Pada saat ini, orang-orang yang terkena musibah itu tidak hanya orang yang Islam, itu tidak hanya orang yang kafir, orang yang maksiat,
tapi orang muslim, orang yang beriman pun terkena daripada dampak bencana tersebut. Oleh karenanya mudah-mudahan para korban di sana itu Allah berikan kekuatan dan semoga cepat selesai. Dan kita juga harus memperhatikan bahwa kepedulian kita kepada saudara-saudara kita di sana itu jangan sampai kita mempedulikan terhadap satu negara seperti di Turki. Karena kita yakini bahwa Turki itu banyak yang membantu di sana. Dari mulai pemain sepak bola sampai pemain catur itu ikut ngebantu. Tapi kalau untuk Syria yang juga terkena dampak daripada bencana ini, sedikit sekali kepedulian terhadap negara tersebut. Oleh karena itu, kita sama-sama mendukung, membantu dengan material kita, membantu daripada saudara-saudara kita, dan juga kita bersedih sebab terjadinya bencana. Mudah-mudahan bencana ini menjadikan manusia atau menjadikan pengingat bagi setiap manusia untuk bisa mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebagai kehati-hatian kita untuk melakukan kesalahan, untuk melakukan perbuatan dosa yang mengundang daripada murka Allah Subhanahu wa Ta'ala.